Salam saudaraku, selamat pagi. Jumpa kembali dengan doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Seperti ditetapkan oleh gereja bahwasanya Februari 2024 ini, tema Gereja Baptis Indonesia Depok adalah menunjukkan identitas Kristen melalui kasih yang nyata. Dan judul renungan pada pagi hari ini adalah belajar hidup dalam kasih agape. Belajar hidup dalam kasih agape. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberi istirahat yang cukup. Pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Tolonglah Tuhan, ada Roh Kudus menolong kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Belajar hidup dalam kasih agape. Natsnya diambil dari Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang dikatakan di dalam ayat 12 ini adalah kasih agape, seperti kita ketahui dalam bahasa Yunani yang ditulis di Alkitab. Kasih itu dalam bahasa Yunani ada tiga, ada kasih agape, kasih filia, kasih storge, dan kasih eros. Ada beberapa ya rupanya ya. Nah, dan ditulis di ayat 12 ini adalah kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, seperti kasih Allah kepada umatnya, kasih orang tua kepada anak-anaknya. Mengapa ya Tuhan kok menuntut kita memiliki kasih agape? Karena Allah itu kasih, dan kasih Allah sudah menunjukkan bagaimana Dia menebus kita, menyelamatkan kita mati di kayu salib agar kita tidak masuk ke dalam hukuman, supaya kita, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Nah, kasih Tuhan itu kasih agape. Oleh karenanya Dia mau supaya kita, anak murid-muridnya ini, juga mempunyai kasih agape. Dan di dalam ayat 9 tadi, kasih agape hendaklah jangan pura-pura. Bahasa Jawanya ojo lamis, atau jangan munafik. Unang marpanganisi, marpangansi. Jadi kasih yang ya pura, cuman untuk simulasi, diperuntukkan sebagai sebuah pertunjukan begitu, supaya kelihatan baik. Bukan begitu. Tuhan menghendaki kasih agape itu ada pada diri kita, dan hendaklah dilakukan dengan tidak pura-pura. Tidak mudah untuk melakukan kasih agape, dan apalagi nggak boleh pura-pura. Kita diminta dengan sungguh-sungguh. Penyebabnya apa kita susah melakukan kasih agape? Karena kita masih terikat dalam kedagingan. Kita masih menginginkan kehendak diri kita. Ego kita masih menguasai hidup kita, mementingkan diri sendiri. Seto, nanti dulu, aku nggak mau, belum bisa aku kasih yang tanpa pamrih gitu, belum bisa. Aku sendiri belum cukup mencukupi semua kebutuhanku, seperti itu. Merasa tidak mampu, aku kan masih berdosa, aku tidak mampu ya Tuhan melakukan kasih agape. Ya, padahal firman Tuhan ini jelas-jelas mengatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah agape harus kita lakukan dan tidak pura-pura. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menuntut kita untuk memiliki kasih agape. Buktinya apa?
di Yohanes 12 dalam Kisah Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ada peristiwa di mana Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, "Wahai Simon, adakah engkau mengasihi aku?" Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sampai 3 kali Tuhan berkata, "Simon, adakah engkau agape padaku?" Jadi Tuhan itu begitu tingginya harapan kepada umatnya untuk memiliki kasih agape. Dan pada saat itu ayat 17 Yohanes 21 sangat sedihlah si Simon Petrus ini ketika ditanya, "Adakah engkau mengasihiku?" Dia menjawab, "Tuhan," karena sampai 3 kali sampai dia nyesek gitu jawabnya, "Tuhan, engkau tahu betapa aku mengasihimu." Dan tidak mudah melakukan kasih agape yang sesuai standar Tuhan itu. Tuhan mau kita manusia memiliki kasih agape, tetapi Tuhan maha kasih. Dia maklum sekali kalau kita itu tidak mampu melakukan kasih agape. Oleh karena itu di Roma 12 ini dibuka dengan pernyataan dari Tuhan, "Aku tuh sayang loh sama kamu. Supaya kamu setara dengan standarku, marilah." Dalam Roma 12 ayat 1 dia katakan dia mau kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan kudus, persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh kita serahkan kepadanya, karena kita secara daging kita tidak dapat mengendalikan keinginan daging kita. Oleh karena itu Tuhan mau kita mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, oleh akal budimu, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna." Jadi diawali Roma 12 ini dengan perintah juga bahwasanya, "Ayo, kamu itu anak kesayanganku, umat kesayanganku. Oleh karena itu supaya kamu berkenan kepadaku, persembahkanlah tubuhmu." Karena dengan persembahan tubuh itu kita akan berkenan. Dengan mempersembahkan tubuh yang hidup ini kita akan menjadi berubah. Pembaruan ibu berubah di situ adalah berkembang, develop, berubah menjadi lebih baik, meningkat menjadi baik terus sampai pada tingkatan yang sesuai dengan harapan Tuhan. Itulah berubah budimu sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah dan sempurna. Itulah Allah kita yang maha kasih. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia menolong kita mengasihi dengan kasih yang agape. Sulit tanpa pertolongan Tuhan, sulit. Kita tidak dapat melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan bukanlah Allah kalau Dia membiarkan kita sendirian. Dia disuruh kita terus berubah. Caranya dikasih lagi dengan detail di Roma 12 juga. Mari kita perhatikan Roma 12 ayat 10. Ya, dia mau supaya kita mampu melakukan kasih agape dengan cara saling mengasihi, saling philia, kasih yang philia terhadap saudara semua. Kasih brotherhood, kasih sesama. Dengan kita terus mengasihi sesama, lambat laut kita akan mampu
melakukan kasih agape. Ayat 11, jangan kendor melakukan pelayanan. Jangan seperti sebuah ikatan, jangan biarkan tali yang mengikat semangat kita itu menjadi lepas, tapi terus terikat dan mempunyai roh yang menyala-nyala untuk terus melakukan persekutuan, melakukan pelayanan kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk agape. Ayat yang ke-12, bersukacita, sabar menderita, bertekun dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Dia memberi tuntunan itu detail sekali. Kamu bisa agape, kata Tuhan, tapi harus melakukan ini. Ayat ke-14, memberkati orang yang menganiaya kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, kita berkati. Kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita. Ayat 15, kita berempati, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan mau kita dapat beragape dengan cara belajar berempati, bersukacita dengan yang sukacita, menangis dengan yang menangis. Ayat ke-16, mengarahkan diri kepada yang sederhana. Nggak usah yang muluk-muluk, lakukan kebajikan dengan yang sederhana, dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Ayat 17, jangan membalas kejahatan. Dengan jangan membalas kejahatan, kita belajar melakukan kasih agape. Ayat ke-18, hiduplah damai dengan semua orang. Terus mencari kedamaian. Berbahagialah orang yang membawa kedamaian, membawa damai, karena mereka akan memiliki bumi. Demikian kata Matius 5. Ayat ke-19, jangan menuntut pembalasan. Entahkah itu atas hutang budi, entahkah itu atas finansial yang sudah kita lakukan, entahkah yang lain-lain yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Jangan menuntut balas. Lakukan dengan tulus, maka kita akan belajar melakukan kasih agape. Ayat ke-20, memberi makan musuh, orang yang jahat kepada kita, tetap kita layani. Ayat 21, menangkan atas kejahatan. Dunia ini jahat, di mana-mana ada kejahatan. Oleh karena itu, kita tidak boleh ikut-ikutan, tapi kita harus memenangkan, mengalahkan. Terus terang, saya belum mampu melakukan kasih agape. Malaikat sekalipun tidaklah dapat melakukan kasih agape. Tuhan yang memberi perintah untuk kita melakukan kasih agape, hendaklah kasih agape itu tidak berpura-pura. Tentu Dia akan menolong kita untuk melakukannya. Roma 12 ayat 9 mengatakan kepada kita untuk melakukan kasih agape yang sungguh-sungguh, kasih yang tidak pura-pura, yang dengan tulus dilakukan. Karena kalau kita tidak melakukan kasih agape, kita sama dengan melakukan kejahatan. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu, tidak bisa. Dan saat ini memungkinkan kita
dapat melakukan kasih agape dengan minta pertolongan kepadanya. Dia yang memerintahkan, dia yang mampu memberi kita kemampuan. Dengan kemampuan sendiri tentu hasilnya tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Karena yang punya standar kasih agape hanya dia sendiri. Dan dengan melakukan firman Tuhan di Roma 12 ini, lambat laun kita belajar, Tuhan melihat bagaimana upaya kita melaksanakan kasih agape yang tidak berpura-pura. Ayo, jangan membuat Tuhan kecewa. Mari kita terus berusaha, belajar melakukan kasih agape dengan tidak berpura-pura, dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.